Dalam video ini, kami akan membawakan kisah inspiratif seorang tokoh yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Seorang perempuan yang sukses di dunia akademik, berkarir sebagai psikolog, penulis, motivator, sekaligus pendiri pusat pengembangan diri. Inilah kisah Annalisa Widianingrum. Dengan moto hidupnya, gak perlu jadi keren dulu buat nyobain sesuatu. Annalisa Widianingrum lahir pada 31 Januari 1989 di kota Yogyakarta. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang pensiunan bank dan ibunya berjualan nasi bungkus. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Dan saya melihat, kenapa sih mama bungkusin nasinya tuh nggak enak, kata teman-teman, aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Kondisi ini membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan berjuang keras sejak ia dini. Ia berkuliah di jurusan Psikologi Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan predikat cum laude serta meraih IPK tertinggi tahun 2011. Kemudian, ia melanjutkan Magister Psikologi Klinis UGM dan kembali meraih IPK tertinggi pada tahun 2014. Selama kuliah, Annalisa meraih banyak sekali prestasi. Di antaranya, beasiswa Jarum Plus tahun 2009, Duta Bahasa Nasional tahun 2008, dan beasiswa Magister Psikologi Klinis pada tahun 2011. Itu dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, beasiswa Jarum ini tuh kayak, aduh keren banget ya kalau udah jadi bagian dari beasiswa Jarum. Kalau aku lihat alumni beasiswa Jarum, tapi kayak nothing tulus aja aku daftar sampai akhirnya inget saking pengennya aku keterima. Itu tuh kayak aku tuh grogi banget waktu tes beasiswa Jarum, nggak boleh gambar pohon beringin. Jadi aku tahu banget tes grafis tuh, aku lagi ambil psikologi grafis. Aku gambar pohon beringin dan aku kayak ngerasa oke, aku salah nih, aku tesnya gagal, aku gak keterima. Tapi ya Allah, alhamdulillah banget, ternyata justru setelah pengumuman, karena itu hanya satu bagian dari tes kecil, ternyata yang diumumin menjadi salah satu-satunya yang lolos menjadi beasiswa Jarum di Fakultas Psikologi se-Jogja Jawa Tengah itu cuma aku doang gitu. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, tapi kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual gitu-gitu. Ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Udah di saat itu Pak, uang pinjaman dibawa kabur. Kebetulan yang nipu namanya Pak Soleh, sayangnya dia nggak soleh. Saya tahu nih, perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Walaupun pernah mengalami masalah keuangan dan hutang, ia mampu bangkit dan membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Setelah lulus, ia mengembangkan karirnya di Inggris sambil membangun keluarga bersama suaminya, Muhammad Aji Budi Nugroho, dan kini ia dikaruniai 2 anak. Annalisa bukan hanya seorang psikologi klinis, tetapi juga seorang pengusaha, trainer, penulis, dan influencer di bidang pengembangan diri. Ia adalah pendiri dan direktur Annalisa Personality Development Center atau yang lebih dikenal dengan APDC. APDC adalah sebuah lembaga yang fokus membantu orang untuk membangun kepribadian positif, kecerdasan emosional, dan keterampilan sosial. Annalisa juga mendirikan Yayasan Sehati Menginspirasi Indonesia yang bergerak di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Annalisa sudah memberikan lebih dari 1.000 sesi pelatihan di berbagai daerah, membawakan topik-topik seperti emotional intelligence, leadership, dan personality development. Sebagai penulis, ia menerbitkan buku The Power of Personality Development dan aktif di media sosial serta YouTube membahas kesehatan mental, motivasi, dan pengembangan diri. Bagi Annalisa, keyakinan adalah kunci.
Ia percaya bahwa keyakinan untuk sukses adalah modal terpenting karena bisa mentransfer energi positif dan mendorong seseorang untuk bertindak. Baginya, kesuksesan dimulai dari pikiran yang baik, diucapkan dengan kata yang positif, dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Beberapa pencapaian luar biasa analisa diantaranya: yang pertama, menjadi mahasiswa dengan IPK tertinggi di jurusan Psikologi UGM pada tahun 2011. Yang kedua, mahasiswa dengan IPK tertinggi di jurusan Psikologi Klinis UGM pada tahun 2014. Yang ketiga, penerima beasiswa Magister Psikologi Klinis UGM pada tahun 2011. Yang keempat, penerima beasiswa Jarum Plus tahun 2009. Yang kelima, Duta Bahasa Nasional tahun 2008. Yang keenam, mendirikan Analisa Personality Development Center pada tahun 2015. Selain itu, ia pernah tampil di berbagai media sosial, termasuk talk show populer sebagai narasumber untuk topik kesehatan mental dan motivasi. Kisah hidup Anissa Widianingrum mengajarkan kita bahwa latar belakang sederhana bukan alasan untuk menyerah pada mimpi. Dari seorang anak penjual nasi bungkus, ia menjadi lulusan terbaik, meraih beasiswa, berkarir di luar negeri, dan mendirikan lembaga yang menginspirasi banyak orang. Pesan yang ingin ia sampaikan sederhana, gak perlu jadi keren dulu buat nyobain sesuatu. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk memulai. Yang terpenting adalah keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk melangkah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk berani mencoba dan meraih mimpi. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya.